Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengaruh stunting terhadap perekonomian di Indonesia. Yang akan dijelaskan pertama kali oleh Dr. Fandi, yaitu pengertian dari stunting itu sendiri. Dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu stunting. Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini karena dampak negatifnya sangat serius terhadap kecerdasan dan ekonomi. Penderita stunting tidak hanya akan mengalami gagal tumbuh dengan daya tahan tubuh yang sangat buruk, namun memiliki tingkat kecerdasan atau IQ yang rendah. IQ ini menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir, mengingat, memahami, mengevaluasi, mengolah, menguasai lingkungan, dan bertindak secara terarah. Biasanya, IQ memiliki kaitan yang erat dengan intelektual, logika, kemampuan, dan pemecahan masalah matematis dan strategis. Menurut World Population Review 2022, rata-rata skor IQ penduduk Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai angka 78,49 dan menempati urutan ke-130 dari 199 negara di dunia. Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia berada di bawah peringkat Laos, yaitu dengan skor 80,99, Filipina dengan 87,58, Brunei Darussalam dengan 87,58, Malaysia juga dengan 87,58, dan Filipina dan Thailand dengan 88,87, Vietnam 89,53, Myanmar dengan 91,18, Kamboja 99,75, dan Singapura 105,89. Selanjutnya itu dampak stunting bagi anak. Anak yang tumbuh mengidap masalah stunting akan mengalami gangguan perkembangan otak. Pengaruhnya terlihat pada kemampuan si kecil. Mereka cenderung sulit mengingat, menyelesaikan masalah, dan tersendat dalam aktivitas yang melibatkan mental atau otak. Pertumbuhan kognitif yang lambat di kemudian hari bisa menyebabkan anak mengalami penurunan fungsi intelektual, kesulitan memproses informasi, serta berkomunikasi. Hal ini tentu mempengaruhi proses belajar anak di sekolah dan di rumah, sekaligus membuat mereka kesulitan bergaul serta bermain bersama rekan sebaya. Perkembangan tubuh anak ini pun otomatis lebih lambat dari anak-anak seusianya. Tubuh pendek adalah salah satu ciri umum anak pengidap masalah stunting. Kekurangan gizi kronis akan menghambat proses pertumbuhan otot. Anak stunting juga lebih mudah lelah dan tidak selincah anak pada umumnya. Dampaknya, anak memiliki risiko besar obesitas dan sulit mengerjakan kegiatan dasar sehari-hari. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab stunting. Nah, langsung saja. Nah, yang pertama, kurang gizi dalam waktu lama. Sebab sejak di dalam kandungan anak bisa mengalami masalah kurang gizi. Penyebabnya adalah karena sang ibu tidak mendapatkan akses terhadap makanan yang bergizi dan berprotein tinggi, sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan gizi tentunya. Nah, yang kedua adalah pola asuh yang kurang efektif. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan kepada anak. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka anak bisa mengalami stunting tentunya. Selain itu, faktor ibu yang masa remaja dan kehamilannya kurang nutrisi serta masalah laktasi yang kurang baik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan otak anak tentunya. Yang ketiga adalah faktor sanitasi. Sanitasi yang buruk serta keterbatasan pada akses air bersih akan mempertinggi resiko stunting pada anak. Bila anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi dan kondisi air yang tidak layak, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan sang anak tentunya. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu faktor penyebab stunting. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Pola asuh yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab stunting terhadap anak. Pada pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan kepada
pemberian makanan kepada anak. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka anak bisa mengalami stunting tentunya. Dan yang terakhir adalah pola makan. Rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi yang tinggi serta menu makanan yang tidak seimbang, contohnya adalah nasinya yang banyak, terus di dalam piring tersebut hanya memiliki karbohidrat yang tinggi saja, tidak disertai dengan protein nabati dan protein lainnya. Itu akan meningkatkan risiko stunting. Hal ini dikarenakan ibu kurang mengerti tentang konsep gizi sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan stunting dengan ekonomi. Kemiskinan adalah indikator ketidakmampuan keluarga dalam mengatasi ekonomi untuk memperoleh kecukupan kebutuhan keluarga. Salah satu permasalahan dalam menurunkan prevalence stunting adalah kemiskinan. Keluarga yang miskin memiliki ketidakmampuan daya beli yang rendah sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, serta yang lainnya. Selain itu, kemiskinan juga berdampak pada minimnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kemiskinan dianggap menjadi faktor penting penyebab terjadinya stunting pada balita. Asupan gizi untuk anaknya sehingga anak berisiko menderita stunting. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang dampak stunting bagi perekonomian di Indonesia. Dari catatan Bank Dunia 2016 menyatakan bahwa dalam jangka panjang, stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3% dari produk domestik bruto atau PDB per tahunnya. Jika PDB Indonesia sebesar 13.000 triliun, diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai 260 triliun sampai 390 triliun per tahun, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP atau Gross Domestic Product, serta mengurangi pendapatan orang dewasa hingga 12%. Adapun pengaruh stunting terhadap ekonomi berpengaruh negatif terhadap perekonomian, di mana saat stunting meningkat maka perekonomian akan menurun diikuti dengan faktor-faktor lainnya. Menurut WHO, stunting merupakan cerminan dari kondisi sosial ekonomi suatu negara. Tingkat stunting yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk, dan penurunan tingkat stunting nasional biasanya menunjukkan perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi secara keseluruhan suatu negara. Kondisi sosial ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita. Faktor-faktor sosial ekonomi seperti pendapatan keluarga dan jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap kejadian stunting yang mengarah pada buruknya kualitas dan kuantitas asupan gizi serta meningkatnya insiden penyakit. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.